Wis, siap bro. Alhamdulillah. Muhammad Irsan. Gimana? Muhammad Irsan Ramadan. Oh, Muhammad Irsan Ramadan. Tahun nggak hafal gimana sih? Soalnya rada tarikan soalnya. Siap. Iya, can kabulimik ya. Siap. Jadi San, naon sih kadieu teh? Duka di telepon sih tadi teh. Tidak kadieu kebetulan rumah ge deket dari sini lah. Oh gitu. Mampir aja ke teman. Main santai udah lah. Soalnya sok. Kalaunya ini mah nggak berkerumun ya guys. Ya, kita udah vaksinnya. Kita udah vaksin 2 kali lagi. Swab tiap bulan kan. Aman. Jadi terhindar dari COVID. Paparan. Amin. Jadi Muhammad Irsan ini teman saya waktu masih makan bangku sekolah. Siapa? Kalau sekarang sudah makan nasi Kalau dulu makan bangku sekolah Bangku sekolah. dan suka bolos Enggak pelajaran kimia. Enggak usah dibahas sih itu ngomong dulu. Ayo. Jadi gimana? Jadi orang ngenon dia ngundang Irsan. Irsan kan alhamdulillahnya salah seorang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena banyak orang anu mengidam-idamkan gitu posisi sekarang teh. juga. Karena ribuan orang loh gitu kan anu hayang jadi PNS tesan. Ente Emang iya. sekurang bersyukur. Bukan memang iya, ente pas tes kan banyak orang gitu. Jadi baheula jadi pas tes CPNS tahun seberapa San? Bahasa Indonesia aja ya, kagok kan Sunda teh. Enggak apa-apa, sok bahasa. Orang bahasa Sunda bae. Nyampur lah. Oke. Sok Sunda sok rada loading. Nah gini, jadi ceritanya itu dulu saya ikut tes CPNS itu 2000. Berarti kalau ikut tesnya 2018 akhir. 18. Oke. Saya juga masih kerja di swasta di Jakarta, pokoknya salah satu PT. Oh, palingan tadi ngomong yang bahasa Indonesia. Nah. Gawe di Jakarta. Jakartanya selatan lagi. Nah udah gitu ada tes CPNS. Pertamanya tuh saya kurang begitu berminat. Kenapa? Wah, kela. Batur ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang berminat untuk jadi PNS. Anda ngomong agak kurang minat. Iya gitu. beneran. Karena kenapa? Pertama saya posisi udah kerja ya, maksudnya udah punya penghasilan tetap dan saya udah jadi karyawan tetap. Karena saya udah lulus probation, udah lulus probation, udah dapat SK-nya lah, SK-nya tapi versi swasta gitu. Jadi ya udah saya mikirnya kayak dulu, ya udah saya settle di Jakarta aja. Malah saya dulu berpikiran tuh ya udah ganti KTP ke DKI. Serius ini. Oh, jadi mau pindah warga negara adaptasi ke iya, DKI. karena udah karena tetap gitu, maksudnya ya udah gitu, udah diem aja. Cuma yang posisi ngekos di Jakarta Timur ya, walaupun kerja di selatan gitu. Oh, timur selatan. Lumayan Barat jauh. ke utara tak juga aku Lumayan berlupa jauh. gitu. Jadi ngekos tuh di Pasar Rebo, coba kalau yang tahu Jakarta ya, kerja di Sudirman. Anjing apa Which is itu sejam setengah kalau busway, kalau Transjakarta. Kalau naik ojek online sih setengah jam juga nyampe. Berarti membantu menurutnya. Nah udah gitu dulu karena udah lulus probation, udah ngapain lagi gitu kan. Nah pas 2 hari terakhir apa pendaftaran CPNS. Nah karena saya satu kosan sama kakak saya dan kakak ipar saya, karena kakak saya udah nikah kan, beda kamar lah gitu tapi satu kosan gitu. Sudah satu kosan satu Enggak, kamar enggak. gitu. Satu tempat kosan tapi bersebelahan gitu. Nah udah gitu, nah kakak saya tuh suatu hari weekend lah pokoknya, kalau nggak Sabtu Minggu saya lupa. Nah kakak saya tuh ini ke kamar, dia pinjam laptop gitu. Oh kenapa? Saya bilang ini mau apa? Daftar CPNS gitu. Oh iya sok, atau pendaftarin kata kakak teh. Ya udah saya daftarin. Kata saya, terus sampai ipar saya juga yang tadinya ini nggak niat ikutan saya daftarin aja. Nah terus nanya kan, kamu daftar nggak gitu? Nggak minat. Daftar nanti bahasa Jermannya memimilikan gitu kan. Jadi nanti lulus ini mah lulus syukur alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Oh ya udah saya daftar paling terakhir tuh dari 3 orang. Malah saya daftarin 4 orang, yang satu temannya kakak saya gitu. Udah sampai ya udah kerja
ada pengumuman kan administrasi dulu yang pertama. Lulus tuh. Ya udah gitu. Sampai akhirnya SKD dan tesnya tuh di hari kerja. Mau Di Selasa atau Rabu gitu. bentar dipotong. Jadi biar nggak banyak pertanyaan gitunya. Tadi kan SKD, naon SKD itu Nah, SKD itu banyak minta apal. Oh ya, kalau yang belum pernah atau yang mau ikutan tadi kan belum tahu kan. Betul. Jadi anggap orang can tak apal gitu sob. Jadi sebenarnya kalau tes CPNS atau sekarang mah sampai 3K juga ya. P3K ya Yang buat pegawai kesehatan. Enggak, bukan nakes aja, Oh. tapi kalau pendidik juga. Enggak, pendidik maksudnya juga. P3K itu juga kan aya Itu pertolongan pertama. Oh. Beda first aid itu. Nah, jadi sekarang tuh kan kalau sekarang kan CPNS tuh diadainnya sama BKN. Naon BKN eta? Badan Kepegawaian Negara. Nah, Ah. jadi nama tesnya tuh CAT, Computer Assisted Test. Ah. Nah, yang terdiri dari sebenarnya sih 2 sesi sih kalau untuk tergantung ya pusat atau daerah. Kalau pusat atau kementerian, lembaga pusat pokoknya itu ada 3, ada SKD, SKB sama interview. SKB Sama interview. Nah, kalau yang daerah itu kayak saya itu ada apa namanya? SKD sama SKB aja. Yang terakhirnya tes kesehatan. SKD teh ujungna daerah. Bukan seleksi kompetensi dasar. Oh, dasar. Nah, SKD itu itu ujungna daerah. terdiri dari 3 apa tuh yang namanya? 3 materi. Oh, materi. Nah, ada TWK, TIU sama TKP. Nah, TWK ini tes wawasan kebangsaan. Intinya aja ya. Jadi tentang UUD 45, Pancasila, pasal-pasal di dalam UUD gitu. Terus TIU itu tes intelijensi umum. Intinya mah matematik dalamnya tuh. Statistik negara itu bahasa Indonesia juga termasuk. Yang tadi tes TKP, tes kepribadian. Itu mah kayak psikotes, kalau kita masuk ke swasta juga suka ada psikotes kayak gitu. Nah, soalnya tuh ada 100, waktunya 90 menit. Jadi 0, sekian harus ngerjakan satu soal. Iya, jadi satu soal tuh kurang dari 1 menit. Iya, kurang lebih 50 detik lah, kurang lebih. Iya. Kayak gitu. Jadi lewat komputer lah tinggal ngeklik aja. Ya, tapi kan baru mikir. Kecuali lah mau hoki. Ya, kecil hoki. Karena orang dulu pernah ngiluan tes. Orang mau disebutkan tes naon. Itu dulu teh, orang masih ingat soalnya 100, waktunya 45 menit. Ketika benar dikali 4, salah dikurangi 3. Minus berarti ya. Tak anu tadi isian, mun teu salah minus 1. Nah, orang benar 1 sampai 10. Orang masih kuat mikir. Di 10 nepi ka akhir orang teu mikir. Jadi orang jebret gitunya. Asal ngeklik dan orang mau apa bisa teu isian. Karena lumayan bro dikurangi 3. Jadi untuk eta orang intinya ketemakan. Tapi alhamdulillah orang lulus. Alhamdulillah. Dan orang mau disebutkan tesna karena yang sekarang gitu. Enggak. Bahwa waktu orang masih SMP SMA lah ya. Orang mau disebutkan itu waktu tes apa karena non kasihan nu pintar gitu, nu pintar mikir nilainya hadapun orang gitu. Berarti sama dong. Lamun orang misalkan hoki ya karena luck meureunnya. Ketika ngerjakan soal eta asal we tiba-tiba lulus gitu. Alhamdulillahnya. Kita berarti faktor lakinya gede. Tapi tetap kan enggak hanya faktor lakinya karena 99% gitunya cek Einstein mah. Effort usaha 1%-nya bakat atau laki gitu. Cuman tetap 99% tambah 1% tetap gagal gitu. Jadi dua anak harus gitu. Cuma kalau yang digarisbawahi di sini lah CAT itu nggak ada sistem minus. Jadi mending diisi semua aja. Oh, jadi bebas ya gitu. Yang penting keisi semua aja. Karena nggak ada minusnya. Jadi kalau benar plus, kalau salah 0. Jadi nggak ada pengurangan. Berarti lamun katakanlah orang jelema pintar. Ngisi aja gitu. Orang mampu ngisinya 50 soal. Jeung rekan orang jadi misalkan dia mah temakan. Dia benerna 70, salahnya 30 kan. Namun orang benerna 50, salahnya 50. Berarti kan dalam artian orang itu laki. Cuman nggak hanya itu kan tesnya. Cuma kalau CAT itu ada passing grade-nya.
Jadi ada skornya. Jika orang masuk universitas gitu. Minimal. Kalau dulu ya angkatan saya 300, kalau sekarang kurang tahu deh. Jadi kalau misalnya TWK, TIU gede, TKP-nya kecil nggak lulus juga. Jadi harus tiga-tiganya. Tiluanana. Harus tiga-tiganya. Berarti si laki nu baledogan teh, kalaupun dia beruntung di sini, belum jadi ya. Iya. Kumaha lamun urang lulus 2 terus gagal hiji? Nggak lulus ke SKB. Oh, jadi harus lulus 3. Harus tiga-tiganya. Karena banyak case di mana peserta ini TWK sama TIU-nya tuh malah tinggi banget. Tapi TKP-nya misalnya taruhlah kurang 3 poin dari passing grade. Misal TKP passing grade-nya 120, terus dia skornya 117, dia tetap nggak lanjut ke SKB. Oke. Gitu. Berarti Jadi harus tiga aspek dari itu tersebut dia harus balance. Banyak yang Jadi harus mendingan TWK, TU, TKP ngepas passing grade daripada yang 2 gede yang 1 kecil. Ya kalau mendingan harus KB gitu Ya. kan. Ya kalau mendingan iya. Benar. Cuma ente keren naon dari tadi daftar kan enggak namana teh tengah ajakeun. Enggak sengaja dan gak niat. Tapi lulus. Berarti laki mana gedesan. Iya. Cuman hanya mana jeung urang sarua ayeuna can kawin. Itu masih diikhtiarkan, guys. Masih on proses juga ya. Kita nggak usah bahas umur ya. Tapi yang pasti masih kepala 2. Ya kan? Masih. Jadi intinya setiap orang itu punya kesuksesan masing-masing. Kadang kan orang menilai kesuksesan, wah hebat tuh, Irsan harus jadi PNS gitu. Padahal di hatinya, aing geus PNS, mana geus boga anak gitu kan. Karena orangnya kan nggak merasakan, yang menjalani kan kita. Betul. Jadi bagi netizennya lamun anu sok ngomen anu naon itu bebas. Cuman sebelum naon ayeuna kan yang undang-undang ITE-nya itu berbahaya sekali gitunya. Jadi rasakeun heula lah. Pada intinya mah kita kayak tetap hidupnya pasang-pasangka gitunya. Benar. Tadi rekan-rekan bisa lihat ketika Irsan ngobrolkeun tes CPNS dan lain-lain semangat. Pas ngomongkeun kawin tiba-tiba melempem gitu. Jadi kelihatan gitu nya di mana kesedihanana sebenarnya. Semoga lah, kan apa ya yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berusaha dan berdoa ya kan. Betul. Sekarangnya lagi diikhtiarkan. Semoga tuh. Jadinya mudah-mudahan gitu Pak ya jadi jodoh emang udah ini takdir. Yang geus ulah ngabahas jodoh karena orang ge teu bisa ngajawabnya ngabahas jodoh mah. Sensitif sih. Bagi orang-orangnya. Jodoh dan umur itu agak sensitif sih gitu. Lamun lagi batur sensitifnya mungkin hal lainnya. Orang mah bodo amat rek dibully gitu. Nanti jangan ke situ aja. Jadinya pokoknya modal anjing. Skip guys. Jadi itu tadi tahap-tahapan tes CPNS seperti itu. Iya, 3 tahap. Karena kayaknya banyak orang cenah wah nanaonan mah hiruan CPNS dan pasti gagal dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah ya Muhammad Irsan Ramadan yang nggak rencana. Yang nggak rencana gitu. Tapi tetap rekan-rekan anu nggak rencana jangan ngandalkan faktor milik. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar di daya otak. Benar-benar. Karena yakin gitu orang apa ya di zaman sekolah gitu rada lumayan otaknya walaupun rada gitu. Kunon sih malah sekarang udah banyak ini sih, ini mau informasi tambahan aja sih. Ada kayak buku latihan CPNS sekarang. Yang digerak. Jika mau buku tek UN masuk aya kisi-kisi UN. Nah, ini juga ada. Nah, ngobrolkeun ngarana kisi-kisi eta, itu apakah valid henteu? Misalkan kayaknya kan lamun ke UN geuning sok aya buku yang dijual itu soal teh misalkan sejarah tentang pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Sorry. Soal Sumpah Pemuda dan Pancasila gitu maksudnya eta. Jadi diedit juga. Teu kudu diedit karena editor jadi nu kadua kita nggak ada niat apapun dan nggak ada niat kesana. Cuman karena kaca letot gitu namanya juga manusia. Misalkan gitunya di UN teh nu dibahas akan ada Pancasila gitunya jeung Sumpah Pemuda. Ketika orang pas ujian sekolahnya, lain UN ujian sekolah, ini sejarah kan. Ketika orang ujian, Sumpah Pemuda cuma tanggal sabaraha, benar aya. Nah, CPNS apakah sama?
Enggak juga sih, tapi ada beberapa materi yang memang membahas hal yang sama tapi nggak exactly sama, ngerti nggak? Cuma dia ada singgungannya lah, ada relevansinya, ada ke situ. Orang harus mana kaciri bodohnya ya. Cuma saya tuh dulu saya tuh nggak nggak belajar gitu salahnya tuh, karena emang capek guys. Kita tuh sebagai karyawan tuh ya, kerja di swasta tahu sendiri ya, Senin sampai Jumat. Sabtu Ceritakan. Minggunya itu dipakai istirahat. Jadi ya gitu. Cuma kalau yang bagusnya mah ini mah jangan diturutin. Ulang-ulang dicontoh. Cuma at least ada belajar. Kalau yang ini ya emang pengen berniat ini jadi abdi negara, pengen jadi ASN ya baiknya belajar. Karena banyak contoh soal-soal di internet juga ada. Di Google. Di search aja. Jadi jangan berkecil hati gitunya rekan-rekan, tetap belajar mengenal Iya, hijiannya. harus lah. Ada effort dulu dari awal. Nah, tadi kan terkait terjebak menurutnya, terjebak jadi PNS. Wih, terjebak. Oke. Nah, itu kan otomatis aya prepare san. Nu disiapkeun naon wae tah kira-kira? Preparation apa ya? Karena kan kieunya walaupun ente ayeuna wah ente leuwih kompleks sih cek urang masalahna kenapa? Karena sambil kerja tes lagi di waktu kerja gitu. Jadi kebetulan ya, iya anu rada berat ya. Naon wae anu disiapkeun ketika di kondisinya seperti itu. Karena kalau misalkan anu santai mah untuk kerja otomatis bisa pakai aja. dilakukan. Jadi paham tuh Oke. cara ngebagi waktunya. Yang pertama, apa sih yang pertama? Nomor 1 apa? Sehat dulu. Bener nggak? Tapi orang tak ngerokok. Sehat tak ngerokok. Ini di luar konteks bahaya merokok ya guys. Jadi yang pertama sehat dulu. Karena tidak endorse oke rokoknya. Yang kedua apa? Harus approval cuti. Karena kita itu apa ya, tes tuh nggak mungkin bolos-bolos kan? Ya nggak sih? Kalau sebagai karyawan harus cuti dulu atuh. Karena tes itu selalu SKD, saya itu SKD dan SKB itu selalu di hari kerja. Entah Selasa atau Rabu saya lupa, dan itu saya cuti. Jadi saya PP taruhlah dari Jakarta jam 9 malam. No. Waktu itu dari jam 11 malam nyampe sini pagi, langsung tes. Abis tes langsung balik lagi ke sana. Sampai minum obat dulu, vitamin lah buat yang penting fit dulu gitu. Soalnya takutnya sakit. Nah, berarti kan intinya nggak ada yang instannya. Gak ada yang instan dong. Mana dia perjuangan? Oh iya, of course. Balik gawe, kata sih, tes, Balik dari tadi ke balik dari dan besok kerja lagi. kerja deh. Karena cuma sehari, nggak dimulai 2 hari ya. Karena saya dulu bingung juga sih, karena dulu saya nggak terus terang sama atasan dan perusahaan saya. Karena dulu saya ceritanya bilangnya nikah sepupu. Karena kalau saya bilang tes CPNS takutnya nggak dibolehin, nggak Karena di-approve. mana kergawe. Berarti jadi bohong. Cuma Iya. berbohong karena bingung, bingung. karena kalau di saya ketika menginput cuti ke sistem employ itu harus ada reason, harus ada alasan. Ya udah saya masukin aja nikahan sepupu karena udah nggak tahu lagi alasannya apa. Nikahan sepupu, misalkan saudara sakit, Iya. atau Enggak sih, nggak bilang saudara sakit. atau orang sakit di rumah sakit gitu kan. Jadi kalau itu, yang penting approve dulu aja cutinya, baru kan bisa balik ke Tasik gitu. Karena tesnya di Tasik gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya keluarga di rumah sakit kumaha? Bisa. Bisa aja. Ya, Karena keputusannya tuh ada di supervisor. Kalau supervisornya ngasih jalan, kalau misalnya ya kondisinya lagi, aduh ini kerjaannya lagi numpuk nih, terus jangan dulu cuti deh, itu nggak bisa tetap. Gitu. Dan dulu saya ya kebetulannya ya sepupu nikah. Tapi nikah atau sepupu enggak, kan bohong. bohong. Berarti rekan-rekan mau mereka bohong kayaknya kurang diberi saran, salah satu saran. Karena saya bingung kan alasannya apa. Jadi dia bukan bohong tapi alasan. Ini bagi orang anu punya saudara yang kerja di rumah sakit. Oh, jadi apa tuh alasannya? Alasannya risannya bisa ditulis saudara di rumah sakit. Oh iya, kerja tapi bukan sakit. Ya, kan ulah-ulah ditulis kan. Yang penting saudara di Tapi rumah pasti sakit. nanya lagi sih. Pasti itu jadi tumbuh pertanyaan. Atau misalkan rekan-rekan Terus nanti nanya kan, saudara kamu kenapa sakit gitu. Terus kalau saya kerja. Jika nanti mungkin lah pertanyaan lebih kadinya kan. bisa aja. Why not? Tergantung kuma atasan. Kalau atasannya kepo,
balik lagi Mas. Berarti sok itu mah atur aja, tapi usahain cuti tahunan kalian masih ada. Kalau yang kerja nih. Oke tuh. Kalau yang karyawan. Jadi anu keur gawe ayeuna hayang miluan tes CPNS ulah loba ulin. Berarti intinya gitu kan, cutina ulah dipake biar bisi sewaktu-waktu kena gitu kan. Karena jatuhnya selalu di hari kerja gitu, nggak tahu ada yang tes Sabtu. Kalau Minggu pasti nggak ada sih. Kalau Sabtu nggak tahu juga. Cuma dulu kebetulan selalu di hari kerja gitu sih. Luar biasa. Sharing aja ini mah. Ya, jadi banyaknya walaupun channel orang channel sampah gitu nya. Naon sih aneh-aneh dan lain-lain. Tapi di orang itu bakal banyak kejutan karena masih banyaknya rekan-rekan orang yang sukses, bintang tamu lain lumayan sangat inspiratif seperti Muhammad Irsan. Orangnya santai gitunya. Jadi itu kudu orang rek daftar CPNS mani Jamedu dan lain-lain. Lihat Muhammad Irsan ceria wae gitu. Ceria. Bawa aja sih. Bawa enjoy gitu. Nah, kuncinya mah enjoy. Dan satu lagi, kadang orang nggak sadar sih apa sih? naon? Bersyukur. Ya itu mah harus. Bener nggak sih? Bener. Kadang orang kan ada yang lihat ke atas wae gitu. Batur mah gajinya punya Alphard, rumahnya 5 tingkat gitu kan. Tapi kita nggak tanpa melihat ke bawah kita. Jadi intinya ya banyak sih contohnya. Banyak kan yang orang kayak gitu. Jadi membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang memang lebih mapan gitu. Ya contohnya Karena orang kan beda-beda rezekinya. Orangnya sama sih dulu gitunya karena ini mah umurnya faktor umur. Dulu dewasa. masih seperti itu. Dulu masih seperti itu ketika orang terdewasa. Terutama ketika ada acara reuninya. Oh jika ya sekarang mobilnya kira tadi dibonceng kene can bukan gitu kan. Dulu sempat seperti itu dan yakin semua orang bakal ngalaman. Manusiawi kok. Manusiawi. Cuman yang udah ngalaman atau yang sekarang ya. Karena ini penonton orangnya ketika dicek di YouTube Studio kisaran umur itu di angka 17 tahun sampai 30. Oke. Milenial. Penontonnya milenial pisan gitu. Jadi emang kunaon sih orang untuk undang kolot-kolot karena emangnya penontonnya kayak gitu. Segmentasinya gitu di usia-usia saat itu dan alhamdulillah gitu dari beberapa nukamarige sangat menginspirasi. Salah satu contohnya pernah orang kayak bintang tamu si Farid. Itu alhamdulillah jadi mana cita-cita yang papanggih pemain Persib. Alhamdulillah ketika sampai acara. Jadi alhamdulillah ternyata ada nonton gitunya dari Bandung dan dari Bandung dari gak tahu tepat namanya, gak tahu Cimahi, gak tahu apa, tiba-tiba langsung minta kontak. Kang, saya emang cenah ayeuna wawuh jeung pemain Persib, tapi saya can aya waktu dan emang Liga 1 kan enggak tahunya kapan. Cuman saya mau ngasih baju gitu kan, kasih Farid dari picking mana gitu. Berarti walaupun sampah ya channel, alhamdulillah ada manfaat, ada dampak positifnya. Dan orang yakin ya pasti dampak positifnya halusan. Apalagi kan ini buat generasi muda gitu nya dari orang-orang mah bukan tidak muda gitu tapi bukan gak muda. Sebentar lagi tua gitu. Agak sensi umur mah. Nah, tadi kan dianya aya nu kalewat patokan umur teh aya sih ada 35 maksimal. 35 CPNS untuk semua berartinya ya mau pusat mau daerah 35. Berarti orang-orang masih ada harapan gitu nya. Masih bisa. Umuran di orang-orang 7 tahun ke depan juga masih bisa. Masih bisa. Atau mana yang 7 tahun ke depan? Jadi umur nggak sabaran. Jadi istilahnya gini, misalnya umur kita ya 35 tahun 11 bulan, kan itu mau 36, itu masih bisa. Masih bisa asal pada hari daftar, bukan hari tes ya. Hari daftar itu belum menginjak 36. Tah lamun pas tes ke 36? Gak apa-apa, gak masalah. Karena kan pas daftar masih 35 tahun lebih. Oh yang penting pas registrasi. Pas registrasinya. Itu acuannya. Umur, naon deui nya tadi teh? SKD teh naon sih? Urang poho dasar yang tadi. Oh, dasar SKD. Terus SKB bidang. SKB bidang. Nah, bidang mah. Tadi kan geus rada jauh ya lamun nonton. Lah, poho deui SKD. Cik, kurang dia. SKD naon? Seleksi kompetensi dasar. SKB
seleksi kompetensi bidang. Terus CAT tadi tuh nya? Enggak, CAT ini yaitu terdiri dari SKD dan SKB. Oh, itu teh masuknya ke CAT. Kaciri orang nggak pernah, kan pernah orang bilang ke CPNS. Jadi kalau SKB itu mungkin belum dijelasin ya. Jadi SKB jadi SKB mah intinya gimana jabatan. Jadi misalnya kita ngelamar sebagai nakes, mau perawat, mau dokter, mau bidan. Nanti soal-soalnya keluar tentang kesehatan. Gitu. Kalau misalnya ngelamarnya tenaga pendidik, ya tentang keguruan, pendidikan. Kalau saya kan dulu analis perencanaan. Jadi soal-soalnya tuh tentang planning sih, planning evaluasi gitu-gitulah. Cuma agak susah sih emang SKB itu. Tadi teh cara jelaskannya hiji-hijinya. Cuman orang potong lah. Tadi kan ente teh bagian planning no? Bagian analis perencanaan. Analis perencanaan, planning berarti nya. Makanya negara di planning aya kahirupan teu kurang bisa kawin. Di rencana guys, cuma kan rencana bisa aja berjalan lancar, bisa aja ada kendala. Namanya kita hidup kan banyak obstacle nggak sih? Aya rintangan-rintangan. Mau mungkin lancar terus ketika jodoh, merit langsung punya anak kan. Pasti aya halangan-halangan anak gitu. Nah tinggal kita mengatasi sih. Dan orang tanya nggak sih kita balik di karena jodoh kan, balik di karena jodoh kita kan di skip kan balik di kadinya. Dan orang sebenarnya cuma mancing sih. Orang menyangka setelah beberapa tahun gitunya untuk barang menurutnya mana jadi agak bijak gitu. Padahal orang apa? Terpaksa ada terdewasakan oleh umur gitu nah. Karena pokoknya tapi belum kepala 3 pokoknya. Jadi disclaimer belum kepala 3. Umur, lingkungan menurutnya. Ya, lingkungan juga. Karena kan banyak orang tua. Banyak orang tua guys. Berarti tuh rekan-rekan masih enak ya, kesempatan masih banyak. Ya. Karena apa? Iya kan generasi mudanya, tuh alhamdulillah lolos sudah jadi PNS-nya. Dan tadi disebutkan, jadi ketika ngadengin video iya, perhatikan kata perkataannya. Kenapa? Karena itu banyak inspirasi. Tadi yang dikatakan ku Kang Irsan, banyak lu tua, berarti tarikh lo baru pensiun, tarikh dibuka deh berarti. Gitu. Tapi kalau setahu saya sih biasanya tiap tahun ada Biasanya tiap tahun ada. Kecuali negara lagi bangkrut, lagi nggak ada uang baru. Tapi biasanya mah ada aja sih udah dianggarin sama Menpan RB sama BKM, sama Menko sih gimana Menko juga. Nah kan dulu ente udah gawe di Jakarta nya, kunaon sih ngelamar di Tasik? Karena domisili. Oh harus domisili? Enggak juga, ngelamar istilahnya kita mau ngelamar ke Papua juga bisa. Cuma karena saya orang sini, orang tua di sini, rumah di sini. Oh, kayak berbakti untuk Tasik gitu. Jadi ya sekarang juga tinggal sama orang tua gitu. Minimal dekat sama orang tua lah gitu. Tapi perih kan nih. Maksudnya? Nggak jadi PNS gitu, tinggal ganti orang tua, aduh. Oh kan? Batur nges jeung keluarga, jeung anak gitu. Balik deh kan. Karena juga proses guys. Yang penting mah ikhtiarnya digas. Jadi iya masih lanjutnya, tapi kata kayaknya durasinya berapa lama sih? Malah beja-beja apa nama. Yang penting ame loba tayangan gitu nya, ame loba nonton. Urang akan bahas nanti melalui edan di season 2 gitu. Cuman sebelum karena season 1 suku apa? Cuman lamun karena season 2 sok aya pesan tuh buat yang lain gitu. Karena di season 2 mah mau ngebahas di khususnya tentang CPNS. Iya, mau ngebahas tentang CPNS tapi tentang kan CPNS jadi misalkan lulus ya jadi PNS kan untuk langsung gawe atau masih ada kan tahapan-tahapan nah ulah waka dibahas lah tahapan nama ameh nonton jadi penasaran. Oke, coba di season 2.